Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu 'ala rahmah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu rahimahullah, pertama-tama kita menjaga puji hanya bila Allah yang telah melimpahkan insyaallah kepada kita sekalian kesehatan dan waktu, dan insyaallah juga insyaallah sadaran pada diri kita masing-masing untuk selalu bersama-sama belajar thalabul ilmi apa yang terkandung dalam Quran Karim. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh nabi Allah dan Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotam nabi, penutup para nabi. Nah, insya Allah juga semoga sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh warganya, berikutnya, dan termasuk kita di dalamnya hingga seluruh alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kami ingin mengambil yaitu tema yang berhubungan dengan bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, yaitu tentang haji ya. Ini sudah berulang kali kita bahas, tetapi kita ingin membahasnya lebih dalam dan juga berulang-ulang sebagaimana surat 3923 ini, yaitu tentang haji, tentunya berhubungan juga tentang Makkah, kota Makkah, tentunya juga berhubungan dengan Ka'bah. Fakta-fakta apa saja yang terkandung di dalamnya. Materi ini sudah berulang-ulang tapi cukup berat untuk dianalisa. Ya, tentunya Bapak Ibu juga yang sudah pernah mungkin menjalankan ibadah haji. Jadi pengertian haji itu adalah menziarahi kepada daerah kota yaitu Makkah, yang melakukan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Tentunya ritual ibadah haji dan umrah tidak bisa dibedakan Bapak Ibu semuanya. Jadi umroh itu artinya meramaikan kota Makkah untuk menjalankan ibadah haji tersebut. Jadi haji itu adalah menziarahi. Kita kalau sudah kembali ke tanah air, tentunya istilah haji tidak terpakai ya Pak. Jadi haji itu adalah para hujjaj, para haji, para istilahnya kalau bahasa Inggrisnya turis ya, ke kota Makkah itu yang dipanggil haji. Tapi kalau sudah ke tanah air, tentunya istilah haji tidak dipakai karena mereka sudah kembali ke tanah air masing-masing. Jadi kalau keadaan mereka para haji sana itu sangat luar biasa perasaan mereka ya. Sangat senang tentunya ya, karena memang kita istilahnya haji itu kembali ke kampung halaman Pak Ibu semuanya. Itu sangat senang kalau kita tentunya diibaratkan waktu Idul Fitri
atau hari raya besar, atau kita di hari libur kita pulang kampung, kan tentunya sangat senang ya, merindukan kampung halaman. Jadi adalah memang itu luar biasa perasaan mereka haji. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan mungkin kalimat-kalimat atau tulis dengan pena ya. Jadi mungkin yang apalagi yang belum pernah sama sekali ke sana, jadi pertama kali melihat besaran kekuasaan Allah ya, bangunan-bangunan yang sangat megah tentunya, itu tentunya kita akan tidak bisa menjelaskan hati, kecuali hati kita waktu kita sana nanti. Nah, tetapi nyata kita itu semuanya hanya untuk Allah. Tersebut dalam surat Al-Baqarah 196 kan, wa aqimul hajja wal umrata lillah. Sebelah kiri paling bawah ya. Jadi memang ingatan hanya niatan kita ke sana haji, ziarah Mekah dan mengelilingi Ka'bah itu hanya niatan kita hanya kepada Allah. Rasa cinta, takwa, patuhan itu hanya untuk Allah. Tanpa dirasa kadang mungkin sampai berikan air mata karena tergetar hatinya para haji itu. Jadi dengan memuji asma Allah itu tanpa terasa itu kadang sampai neteskan air mata para hujjaj ya, para haji yang naik haji ke sana itu. Apalagi kalau sudah di depan Ka'bah, di depan Masjidil Haram, tentunya sangat luar biasa. Pembahasan kami ini bukan tentang masalah bagaimana ibadah haji sebelum Nabi Muhammad atau orang-orang musyrik atau tradisi haji. Karena memang ibadah haji itu sendiri sebetulnya sudah sejak dulu kala, sejak adanya Nabi Adam diturunkan ya. Mari kita buka surat 3, kita awali ya, 3 ya. Yang ini kan sering dibaca ya. Jadi kalau kita baca 396, 397, kita bacanya mulai lima dulu aja deh. Sebetulnya kita awalnya 997, tapi kita mulai bacanya 395. Ayat ini kan terkenal ya, Pak. Kalau bicara tentang haji, Makkah dan Ka'bah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul shadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, kata perintah kepada kita sekalian, kalau ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, tentunya contohnya adalah Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu yang pertama. Tapi Nabi Muhammad sudah meninggal, akhirnya kepada kita sekalian perintahnya apa? Shadaqallah, maha benar Allah segala perintahnya. Wattabi'u, kamu sekalian ikutilah. Apa? Milah. Kalau kami mengartikan milah itu bukan hanya agama, tapi doktrin, ya, aturan, hukum, pengabdian. Untuk diikutinya itu doktrinnya Nabi
atau ajaran Nabi Ibrahim. Hanifah itu sempurna. Ya, 3/95. Wa maka Nabi musyrikin, dan adalah dia Nabi Ibrahim termasuk orang yang musyrik, menserikatkan Allah. Karena setelah Nabi Ibrahim itu ternyata masih ada ibadah-ibadah yang mohon maaf labelnya agama, tapi ternyata isinya musyrik. Tapi ajaran Nabi Ibrahim adalah lurus, tegak, sempurna, atau mustaqim. Nah, selanjutnya 3/96-nya Allah sebutkan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakun wa hudan lil 'alamin. Sungguh bahwa awal pertama, rumah pertama yang dibangun, didirikan untuk manusia di Bakkah adalah di Mekah. Bakkah ya, Bakkah itu Mekah. Mubarak yang diberkahi Allah. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa sekarang keadaannya Mekah itu luar biasa dari segi geologi, geografi, ilmu ekonomi, dan mau kesana pun juga bisa. Bagaimana caranya bisa kita ziarah pulang kampung ke Mekah? Dengan banyak ilmu-ilmu yang luar biasa Allah ungkapkan dalam Al-Quran, ilmu tingkat tinggi lah. Yang mana Mekah itu ternyata yang dulunya tandus, di lembah yang sangat tandus, ya sangat susah untuk mencari air. Akhirnya ada mata air yang disebut, menurut cerita itu disebut sekarang air Zam-Zam, ya dulu mata airnya itu. Akhirnya banyak sekali pedagang-pedagang yang datang, makanya diberi berkah. Kemudian hujan, petunjuk, karena memang Mekah itu ternyata setelah diteliti oleh pahala ahli sarjana, sejarawan, ya ahli geologi, geografi, itu luar biasa. Dan petunjuk di situ untuk seluruh alam, dan kata ilmu, orang-orang yang berilmu. Tentunya manusia yang harusnya berilmu, bukan pohon, hewan. Alam itu berarti orang-orang yang berilmu. Tentunya untuk seluruh manusia yang mau mengikuti petunjuk Gusti Allah. Kemudian ayat selanjutnya 97, fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Padanya ada ayat ya, ayat-ayat tadi ini plural atau jamak yang menerangkan, dan Al-Quran itu saling menerangkan tentang apa? Kita tiba itu Makkah, dan di dalamnya ada rumah pertama yang disebut Ka'bah. Apa? Maqam bukan tempat kuburan. Maqam itu artinya Omayakumu, ya, tempat berdirinya yang didirikan Nabi Ibrahim. Maksud ya, Maqam itu adalah bukan makam. Ini salah kaprah tentang bahasa ya Bapak Ibu semuanya. Seperti doa mustajab. Mustajab itu istajab ya istajibu, dulu surat Al-Baqarah 186. Ini di luar konteks ya. Itu yang diperkenankan. Jadi kalau kita berdoa belum pasti dikabulkan. Tapi kalau sudah makbul, ya tentunya makbul. Dan ini makom dari kata-kata koma yakum, seperti kata saat. Saat diartikan kiamat. Mohon maaf di luar konteks. Saat itu adalah jam, waktu aja, ketentuan hancurnya alam semesta raya, waktu kita dicabut nyawa kita, dipanggil Allah. Itu saat. Kiamat itu hari berbangkitan, seperti koma, lebih
besaran Nabi Ibrahim yang dibangun. Karena memang setelah Nabi Nuh itu dihancurkan semuanya, tidak ada sisa apapun. Gimana nih? Mau kita sholat sebagai rumah pertama yang kita dari kiblatnya. Makanya disuruh oleh Nabi Ibrahim untuk mendirikan rumah pertama, yaitu Maqam Ibrahim yang didirikan oleh Ibrahim dan anaknya Ismail di suatu lembah yang namanya Bakkah tadi. Itu pengertian seperti itu Bapak Ibu semuanya. Apakah diterangkan di kajian-kajian lain? Dan mulai. Makanya jenengan itu sangat bersyukur di sini Bapak Ibu semuanya. Jadi kita di kajian ini untuk apa? Mengerti tentang apa-apa yang di dalam Al-Quran tersebut. Dan kalau makam-makam itu artinya apa? Makbaroh bahasa Arabnya, kuburan. Obaroh, makbaroh, kubur dari kata kubur, makbaroh, bukan makam. Makanya salah apa? Akhirnya makam-makam dibangun bangunan yang besar-besar, itu salah. Di Maqam Ibrahim adalah bangunan yang didirikan oleh Ibrahim. Ya, apa Ka'bah tersebut, bangunan yang persegi empat itu sebagai kiblat umat Islam seluruh manusia di bumi ini. Dan janji Allah, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke kota Ka'bah, kota Makkah, di sekeliling Ka'bah, itu akan aman. Nah, kalau terjadi misalkan mohon maaf sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, pasti ada yang salah. Ya, itu janji Allah. Karena siapa masuk ke Maqam Ibrahim, ke kota Makkah dan sekitarnya akan aman. Karena di situ adalah pusat. Ya, pusat istilahnya Ka'bah itu kan dari kata-kata mata kaki, Ka'bah yang surat 5 garis 6 ya. Nanti kita analisa. Jadi kalau Ka'bah itu pusaran. Itu kalau misalkan jenengan saya ibaratkan itu seperti roda, itu yang paling aman di tengah-tengahnya. Roda kalau yang di sekitarnya itu kan akan putar terpelanting kelak. Tapi kalau di pusatnya dipegang aja tidak masalah, aman. Tapi kalau di asnya, ya maaf ya, di titik pusarannya, al-Ka'bahnya, pusatnya, putaran itu, asnya itu aman. Tapi kalau dengan di belakangnya, makanya kota Makkah itu sangat aman karena tidak ada bencana alam. Nah, di pusatnya. Ajalla wa man dakhalahu kana amina. Kemudian walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah, niatan hanya untuk Allah, bagi Allah atas seluruh manusia diwajibkan, jenengan itu diwajibkan untuk ziarah ke bait tadi, rumah Allah. Awal mula rumah, bukan rumah Allah ya, rumah yang dibangun Allah untuk sebagai kiblat. Hajjul bait barang bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang menyanggupi untuk bisa menziarahi rumah yang pertama kali tadi dibangun, rumah pertama di surat 36, sabila, secara garis hukum yang benar. Jadi kita harus mencari ilmu tentang haji itu apa, Makkah itu apa, Ka'bah itu apa, itu harus tahu. Nah, jadi secara sabila, secara garis hukum yang benar. Kalau tidak benar garis hukumnya, ya tadi Allah tidak akan berikan keberkahan. Ya kan di awal kan tadi kan surat 395 tidak kasih petunjuk. Padahal kalau dimasuk sana, wa man dakhalahu kana amina 397 tadi ini ya.
sabil itu adalah garis hukum, Pak. Kalau saya mengatakan garis hukum, kalau jihad fisabilillah itu artinya kita bersungguh-sungguh pada garis hukum Allah. Gitu ya. Nah, kalau selanjutnya di akhir ayat ditutup dengan wa man kafara, barang siapa kafir tidak mau mempelajari tentang garis hukum Allah dalam Al-Quran, ya Allah jelaskan sesungguhnya fa inna wa ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah sangat lebih kaya dari seluruh alam. Nah, Allah maha kaya karena apa? Memang butuh biaya sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Kita mau naik haji ke sana itu kan butuh biaya sangat besar dari segi ekonomi, ya, perjalanan waktu yang sangat panjang. Kalau dulu itu sampai ada yang pakai jalan kaki, sekarang ada yang naik sepeda, sekarang ada yang pakai, dulu ada yang pakai apa namanya, itu bukan hanya effort dengan tenaga, tetapi juga dengan pengetahuan juga. Makanya kita belajar bersama-sama di sini untuk mengetahui apa-apa yang di dalam Al-Quran sesungguhnya tentang masalah haji, Makkah dan Ka'bah itu. Kan ini beritanya itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Untuk berziarah, kita diwajibkan untuk berziarah di sana. Tapi untuk siapa? Syaratnya manis tako yang sanggup. Bapak Ibu semuanya rahimahullah. Jadi memang haji itu sebetulnya sudah berlaku sejak zaman dahulu kala, sejak Ka'bah didirikan Nabi Ibrahim. Ya. Nah, setelah adanya pendirian Ka'bah itu sendiri, maka banyak sekali tradisi dan tata cara yang ternyata melenceng, dan itu bukan bisa berlaku bukan hanya dulu, bisa terjadi juga zaman sekarang dan akan datang kalau tidak bukti apa-apa yang terang dalam Al-Quran Karim sebagai sumber satu-satunya sumber hukum bagi umat Islam dan agama Islam. Jadi Ka'bah ya di Makkah itu sangat penting dalam sejarah manusia. Jadi bukan hanya penamaan Ka'bah saja, tetapi memang ada artinya, ya. Jadi bukan hanya bangunan itu saja yang bentuknya batu persegi 4 berdiri tengah-tengah gitu ya. Jadi Ka'bah itu disebutkan hanya di surat 5 Al-Maidah 95 dan 97. 5, 95 dan 97. Setelah Ka'bah ya. 5, 95 dan 97. Ini tadi istilah Makkah ya, Makkah. Sambut Bapak Ibu semuanya. Ada kata Ka'bah ya. Ini kan berhubungan dengan tentang buruan ya, buruan hewan. Oke, kita awali dengan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh, taqtulu as-syayd
binatang buruan. Wa antum huruf, dan kamu sekalian bukan waktu kita pakai di baju ikram, Bapak Ibu sekalian. Hurum itu artinya ini sangat ini ya, ayat mutasyabih. Hurum itu artinya di bulan hurum. Jadi kita buka lagi ya, surat 936. Arti hurum itu artinya bukan ihram, pakai baju ihram. Hurum itu adalah bulan hurum. Di mana ayatnya? 936. Ayat ini kan sering kita sampaikan ya. Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Coba dibuka 936. Ini ayat mutasyabih. Kalau tidak kita mengerti arti hukum, jadi jangan sampai kita salah mengartikan ini ya. Sekarang kita naik haji, apakah kita mau sewu, Bapak Ibu semuanya sudah naik haji itu berburu? Tidak. Artinya mau berburu. Niatnya haji kita mencari buruan darat. Nah, tidak ada. Ya, 936 coba ada kata tahrum kan? Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Nah, 4 bulan hurum. 4 bulan hurum. Jadi ketika sesungguhnya bilangan bulan pada Allah adalah 12 bulan. Pada ketetapan Allah, pada hari dia Allah menciptakan alam semesta raya dan istilah samawati dan bumi, daripadanya dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, tidak disebutkan apa saja. Tetapi setelah diteliti dan benar sampai sekarang itu yaitu dalam bulan yang ke 1, bulan 7, kemudian 11, 12, 1 Muharram yang nanti sebentar lagi ini, kemudian 7-nya Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini adalah 4 bulan hurum. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ditegaskan Allah dalam surat 936, dzalika dinul qayyim, itulah din aturan Allah yang sangat kokoh tegak. Maka perintah sabda, fala tadrimu fihinna anfusakum, di 4 bulan hurum ini jangan kita melakukan kedzaliman. Makanya perintahnya kalau bisa naik haji, kita naik haji. Di 4 bulan hurum itu dilarang untuk berbuat dolim. Di antaranya apa? Perang, suka membuat kerusakan di muka bumi, membunuh orang. Kemudian tapi tidak boleh apa? Di surat 595 ini membunuh hewan buruan darat. Itu kan perbuatan dolim. Fala taqlibu fihinna anfusakum,
pada diri kita sekalian, yaitu berbuat keonaran, peperangan. Nah, kemudian waqatilul musyrikina kafah, ini surat 96 ya. Perangilah orang musyrik kafah, bukan di 4 bulan buruk ini, tetapi perangilah doktrin-doktrin orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana yuqatilunakum, sebagaimana mereka orang kafir itu memerangi kamu dengan doktrin-doktrin mereka. Dan jangan takutlah, karena di ayatnya Allah menegaskan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa, orang yang sadar, insaf, kembali pada tatanan hukum Allah. Nah, seperti itu. Jadi kan jelas. Ada istilah, kembali pada surat tentang istilah Ka'bah di mana itu tadi, surat 5:95 tentang masalah hewan-hewan darat. Ya illadzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqtulus shayda wa antum hurum, dan kamu sekalian dalam waktu di 4 bulan buruk bukan pakai baju ihram. Ya. Kemudian wa man qatalahu minkum muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh hewan-hewan darat. Hewan-hewan darat itu apa? Hewan-hewan yang dilindungi oleh hukum negara yang sangat terbatas, seperti halnya hewan-hewan yang hampir punah ya Bapak Ibu sekalian, dan dilindungi oleh seperti burung kok diburu ya. Burung itu sekarang banyak yang seperti cendrawasih, misalkan contoh ya. Burung-burung kakak tua itu kalau diburu karena sangat cantik bulunya ataupun suaranya, itu akhirnya akan bermasalah dengan ekosistem Pak Ibu semuanya. Kalau pengen dengarkan suara burung ya pakai HP, betul Pak lah. Suara HP itu nggak bisa. Kalau sampai kita memburu hewan darat terus kemudian meninggal, ini kena ayat ini 595 ini. Istilah makotolah minan na'am yahkumu bih, yaitu balasannya adalah sepadan apa yang mereka bunuh dan suruh dihitung oleh para hakim. Ini seberapa ini dendanya yang sepadan dengan yang, kalau misalnya dibutuhkan 1 miliar gitu Pak, apakah mampu? Berat Pak hukumannya Pak. Makanya memang benar ada istilahnya aturan hukum tentang satwa liar yang dilindungi oleh negara, karena akan mengganggu ekosistem. Dan ayat Al-Quran itu sudah ada sejak dahulu kala, sebelum adanya hukum-hukum aturan tentang perlindungan binatang-binatang yang dilindungi oleh negara, karena memang sangat luar biasa banyak yang sekarang itu kita lihat itu sudah langka hewan-hewan. Sampai anak-anak kita sendiri kalau kita mau belajar tentang satwa itu kan ke zoo atau kebun binatang, kan senang ya Pak Ibu semuanya. Bapak Ibu kan kalau ke kebun binatang itu kan sangat senang melihat yang mungkin tidak ada, karena memang sangat langka Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian yahkum bidawa adil hukum, ada hakim yang adil dari kampusnya, hadiah baligul Ka'bah, selaku korban sampai Ka'bah. Nah,
istilahnya Ka'bah di sini ada di surat 15 ya, karena memang untuk keadilan itu kalau menurut ayat ini ada 2 orang hakim yang adil ya. Jadi dan ini sudah dicantumkan dalam Quran bahwa tentang hakim itu bukan hanya satu, memang ada yang ditambahkan satu, tapi minimal 2. Dawa adlin minkum, 2 orang hakim dari berkabari selaku korban sampai ke Mekah. Kalau misalkan disuruh untuk korban, misalkan seekor unta korban, ya carikan unta untuk disembelih dan dibagikan pada fakir miskin. Contoh. Jadi bukan hanya berhubungan dengan haji saja, tetapi juga berhubungan dengan tentang hukum membunuh hewan buruan darat. Al-kafarah atau penggantinya. Kafarah itu pengganti. Kalau misalnya tidak mampu mencari korban, itu gantinya yaitu memberi makan orang miskin. Satu orang miskin. Maaf ini. To'an rumah sakit, berarti orang miskin. Jadi tentunya berhubungan dengan sebagaimana kita kalau membunuh sesama muslim itu kan ada, kemudian ada istilahnya membunuh walaupun orang muslim tapi sebagai musuh. Ini kan surat yang lain juga ya, ada ya. Kita tidak bahas ini ya, tapi kemudian bisa mentihar. Ini kan sial 2 bulan berturut-turut. Ini kan berhubungan dengan pembunuh hewan buruan darat, itu kan juga sangat luar biasa. Allah sudah memberikan hukumnya. Untuk apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa hukum ditegakkan itu bukan untuk hanya efek jerah, Bapak. Ya, memang di sini Allah mendiaduku untuk merasakan akibat dari pelaksanaan pelanggaran tadi di ayat ini. Karena memang hukum ditegakkan itu untuk menjatuhkan sebagai efek jerah. Kalau misalkan hukum ditegakkan tapi tidak ada efek jerahnya, ya memang janda belum harusnya. Jadi contoh, maaf ya, karena itu kan didirikan lapas itu kan hukuman penjara itu kan adanya agar adanya efek jerah. Setelah keluar dari penjara itu kan kembali pada masyarakat jadi orang baik, tapi nggak malah melakukan kembali perbuatan yang salah, itu kan berarti tidak efek jerah. Berarti hukum itu belum begitu sangat tegas seperti itu. Makanya para hakim itu sangat luar biasa, tugasnya sangat berat bagaimana menentukan hukum sebagai efek jerah. Allah akan salam, semoga Allah akan memberi ampunan dan membalasnya. Ya, Allah memaafkan yang telah lalu masalah. Kemudian fayatakimu wa'minhu, maka Allah akan balas dari apa yang telah mereka perbuat kalau setelah melakukan tadi, karena
membunuh hewan buruan berat, terus kemudian dijatuhkan hukuman oleh para hakim, minimal 2 orang hakim, dan dilaksanakan. Semoga Allah akan membalasnya, mengampuninya. Wallahu azizun dzul, dan Allah maha mulia lagi maha mempunyai intiqam, maha mempunyai balasan. Allah itu maha intiqam. Kalau saya intiqam itu dulu kalau belajar bahasa Arab itu apa ya istilahnya, intiqam itu dendam. Bahasa masalahnya bahasa Arab intiqam itu dendam. Saya dendam sama jenengan intiqam. Lah Allah itu maha intiqam. Karena apa? Allah itu sangat keras hukumannya, tetapi sangat luar biasa kasih sayang. Tapi kalau melanggar, Allah maha membalas, balas dendam, sangat marah. Intiqam itu balas dendam. Ya maksudnya kalau kita itu mendendam ya, tapi Allah itu maha membalas. Dzul intiqam, wa azizul intiqam, maha mempunyai pembalasan. Jadi kalau nanti di akhirat itu bukan ini ya hari kebangkitan di mana manusia segala sesuatunya ada yang dibalas sesuai amalannya, walaupun seberat apapun. Nah, kembali lagi masalah istilah Ka'bah tadi di surat 595 itu ada istilah Ka'bah. Nah, Ka'bah itu adalah pusat, ya. Nah, kemudian di surat 597-nya sebenarnya dibaca mulai 96 juga. Nah, ini kan kalau kita baca ya sebetulnya 95, 96 apa ya, dan 97. Kalau 9-nya 596 Bapak Ibu semuanya sebelum 97, uhilla lakum syaitul bahri. Nah kalau syaitul bahri yaitu hewan buruan laut dihalalkan walaupun itu dalam bentuk bangkai di ayat ini. Waktu aku dan memakannya sebagai to'am anak. Mata itu adalah kelengkapan atau sarana, fasilitas untuk dimakan. Itu apa? Untuk melengkapi kehidupan kita semuanya. Mata'in lakum wali sayyarah, dan dalam perjalanan. Kalau misalkan kita perjalanan tadi ke Makkah dengan kapal, perahu, ya kita kan bisa mengambil dari yang kita pancing dari lautan. Nah, itu kan dimakan untuk kelengkapan dalam perjalanan nanti untuk kita pulang kampung di Makkah itu. Tulis saya untuk perjalanan. Kemudian wa hurrima alaikum saydul bari ma dumtum hurma. Nah, ditegaskan lagi wa hurrima alaikum, dan diharapkan kamu semuanya saydul bari. Saydul bari yaitu hewan buruan darat seperti burung, kemudian hewan yang dilindungi oleh negara yang sangat langka itu ma dumtum hurma. Ada kata huruf lagi, bukan waktu ihram. Huruf itu artinya di bulan haram, yaitu 4 bulan. Kalau diartikan ihram, nggak ketemu Pak. Karena naik haji itu kan ada niatan untuk memburu hewan darat. Niatan mereka kan hanya untuk mengunjungi haji ke Ka'bah, ke Mekah, kota Makkah. Bukan niatan untuk
mencari hewan buruan darat, tidak ada sampai sekarang. Wattaqwa, dan insyaallah bertakwalah Allah yang kepadanya alladzi ilaihi tuhsyarun, kamu akan dikembalikan pada Allah. Kemudian 97-nya Ja'alallahu ta'batal baital haram qiyaman linnas wa syahrul haram wal hadiya wal qala'id. Allah menjadikan Ka'bah ya sebagai pusat Ka'bah al-bait, Baitul Haram ya. Itu haram. Istilah haram itu ada yang tanya, haram itu apa? Yang dimuliakan. Ya, seperti nanti bahwa misalkan gini, ini diharamkan untuk jenengan yang diberikan saya. Tempat ini haram untuk jenengan yang dimuliakan oleh Ustaz Abdul Mas'ud. Ya kan? Tempat ini dilarang untuk hewan buruan dibunuh karena memang ini adalah waktunya bulan buruh. Jadi bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan dan dilarang untuk perang, membunuh manusia, membunuh hewan buruan darat, bulan orang, mencaci maki, peperangan, pertikaian, jidal, walaupun pada suami istri, kayak gitu. Jangan naik haji sampai cekcok sama suami istri, sama orang itu tidak, saling cekcok terus jidal walaupun sapinya paling benar. Itu dilarang di sini di bulan buruh. Jadi Allah menjadikan Ka'bah itu, pusat itu ada Bait al-Haram yang dimuliakan. Qiyaman linnas yang mana didirikan dan berdiri untuk manusia seluruhnya. Untuk apa? Sebagai Ka'bah, kiblat, pusat. Kemudian wasyahrul haram, kemudian bulan-bulan haram lagi, yaitu di 4 bulan buruh ini bisa dijadikan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Kemudian yang ketiga wal hadiyah, adanya yaitu kurban ya. Kemudian wal qala'id, kalau kami artikan yaitu adalah lingkungan Ka'bah, di lingkungan Ka'bah itu. Jadi pelaksanaan haji itu adalah mengunjungi Ka'bah di kota Makkah, mengunjungi Baitul yang haram yang dimuliakan Allah, yang dibangun oleh manusia pertama yaitu Adam setelah 396. Dan dilaksanakan pada bulan-bulan kurun yaitu wasyahrul haram. Kemudian dilaksanakan al-hadiyah, kurban, kemudian dibagikan pada negara-negara yang miskin, dikalengkan. Kalau sudah ada teknologi sekarang itu kan dikalengkan, dikembalikan pada tanah airnya. Orang-orang sana juga pada mampu, Bapak Ibu semuanya. Orang-orang Arab ke sana sudah pada mampu kebanyakan. Jadi berikan pada orang negara-negara umat Islam, terutama yang terbelakang, yang miskin di Afrika atau Indonesia, atau yang kena bencana perang saudara dan sebagainya. Ya. Dzalika lita'lamu anna wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa Allahu bi kulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang di samawat, di planet-planet, di alam semestaranya, wa ma fil ardh, apa di bumi. Allah selalu menyaksikan samawat dan ardh. Karena ardh, bumi, atau dalam bahasa Inggrisnya earth, itu sama dengan samawat. Kalau diartikan cuma langit-langit, tidak akan ketemu. Pasti disaksikan samawat, samawat. Ini kan
wa ya'lamu ma fis samawat wa ma fil ardh. Itu disandingkan Allah. Untuk apa berpikir manusia? Wa ana bi kulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui apa segala sesuatu pada diri kita, pada alam semesta raya ini semuanya sudah tahu. Sudah terekam. Rekam algoritmanya, angka-angkanya. Rekam jejak. Rekam jejak digital apalagi ya. Manusia saja bisa mendeteksi rekam jejak kita manusia, apalagi Allah. Itu. Jadi istilah Ka'bah ada di surat ini. Kemudian ada surat, kenapa disebut Ka'bah itu adalah pusat pusaran? Karena ada istilah Ka'bah di surat 5 garis miring 6. Itu kan tentang masalah taharah, wudu. Ya kan? Surat 5 garis miring coba kita bedah, tidak apa-apa, kita ulang-ulang karena ayatnya kan 3923 itu kan mengulang-ulang. Dan ayat yang diulang-ulang itu kan adalah ayat mutasyabihat. Ada kata-kata Ka'bah. Ada ya. Ini kita baca awalnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bayn. Ada dua mata kaki. Itu bukan hanya satu mata kaki, tapi dua mata kaki. Jadi orang-orang yang sebelum sholat, mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum. Pertama, yaitu kita basuh wajah kita. Wajah kita semuanya yang terlihat di wajah kita. Wa aydiyakum, dan dua mata tangan il marafiq sampai siku. Kedua, wamsahu bi ru'usikum, dan bas. Ya. Ini disapu. Ya. Sapulah kepala. Kasih air disapu. Ya. Fokus kepala. Kalau cuma sini bukan kepala, ini batuk namanya. Jadi kepala semuanya. Mau diartikan kepalanya sini, harus semuanya, dasar semuanya. Tapi sangat jangan disapu aja. Biru suku, warjulakum 3, 4, yaitu 2 mata kaki. Jadi batasnya 2 mata kaki minimal. Kalau lebih tidak apa-apa. Ini kan bersih. Berapa kali? Ya terserah, kita nggak minimal 1 kali, tapi harus bersih. Semua tidak disebutkan. Nah, itu ya. Jadi Ka'bah itu adalah pusat. Ya, Bapak Ibu semuanya. Istilah Ka'bah. Jadi Makkah itu dulunya adalah, kalau kami adalah dulunya pusat bumi atau untuk dulunya Pak Ibu semuanya. Kalau sudah terjadinya tomat Nabi Nuh itu ya sudah tidak semuanya seperti sekarang ini. Untuk utara bumi itu karena rumah pertama didirikan surat 396 ini. Ini fakta ya. Karena apa? Ka'bah atau Makkah itu adalah pusat untuk ya. Kita buka surat 692. Coba kita ulang-ulang Bapak Ibu semuanya. Surat jadi dulunya itu adalah pusat Bapak Ibu semuanya. Bahwa Makkah itu adalah pusat atau kutub utara, yang mana adalah umur ataupun ibunya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira
ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bih wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Allah sebutkan wahada, hada mana? Yaitu Al-Quran, kitabun, ketetapan, anzalnahu, diturunkan, mubarak, maha, istilahnya penuh berkah, musaddiq, berkorelasi, membenarkan, alladzi baina yadayhi, apa-apa yang sebelumnya. Gunanya yaitu tadi membenarkan, diturunkan seperti mubarak, kemudian walitum mendiro, untuk memberi peringatan siapa? Ummul qura, penduduk ibu negeri yang disebutkan adalah kota Makkah karena diturunkan pada Nabi Muhammad. Ummut yaitu induk dari semua negeri yang mengarah semuanya. Dulunya secara geografi dan geologi itu Makkah itu pusat di situ. Ummul qura pusat, induk Ummul qura. Qura dari kata Qorya. Qorya adalah negeri, kampung, negara. Ibunya negara-negara, pusatnya, pusat ibu kota bumi itu adalah di Makkah. Untuk siapa? Kitab Al-Quran itu untuk beri peringatan pada Ummul Qura wa man haula, di sekitar Makkah, melebar akhirnya sampai di Indonesia, sampai negara Indonesia, sampai Eropa, Amerika, berbagai benua. Dan walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bih. Dan barang siapa orang-orang yang beriman pada akhir-akhir yu'minuna bih, dan beriman padanya, wa hum 'ala sholatihim, dan pada sholat mereka itu menjaga agar semua orang itu menyembah pada Allah, beriman pada akhirat, dan kemudian beriman padanya dan menjaga sholatnya. Jadi terangkan ini. Nah, ini adalah bahwa memang fakta. Allah menyebutkan bahwa Makkah, Ka'bah itu adalah pusat daripada bumi, ibunya bumi. Udah fakta yang lain di Al-Quran. Kita buka surat, tadi sudah 396 ya. Contohnya itu 7916 Pak. 7916. Saya. Jadi ada istilah dual. Oh, wow, ya. Dibaca seharusnya kan mulai ayat sebelumnya ya. Ini kan perintah kepada Nabi Musa. Kemudian Allah sebutkan di sana ada ibnadahu,
ketika Tuhannya menyerunya, Robunya, jadi menyerunya Tuhannya, ya Tuhannya Nabi Musa ketanya Allah, keluar di lembah Al-Muqaddas, suci, mana tua? Apa tua? Bapak Ibu sekalian, tawa yakwi itu adalah memutar. Berarti lembah yang suci yaitu kota Makkah di lembah itu adalah tempat pusat utara, Bapak semua. Pusat utara bumi dulunya. Tawa yakwi adalah utara, pusat utara. Utara bumi. Dan Mekah itu kan bentuknya di lembah. Yang mana adalah dulunya adalah Ummul Qura, disebut Nas dan kedua, kemudian tua atau tawa yakwi atau tua itu berarti kan masdar, pusat utara. Dari kata tawa yakwi memutar. Kemudian contohnya istilah tua itu di surat 20:12. Kita buka surat 20, surat Tuhan. Ini kan juga tentang Nabi Musa, tapi saya mengambil ayat satu aja ini. Ada keserak tua. Ini ana rabbuka, bahwa aku adalah Tuhan. Wahlak ma'laika, tanggal mana lepaskanlah kedua sandal. Innaka bil wadil muqaddasi tua, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua. Saya sebut tadi yaitu pusat utara bumi yang dulunya adalah kutub utara, yaitu Makkah. Jadi waktu Nabi Musa masuk ke lembah suci Makkah itu di rumah yang pertama setelah 36 itu suruh melepaskan itu apa? Sholat. Kita melepaskan ini ada sholat, ibadah, hadap pada tadi yang bangunan makom Ibrahim, bangunan yang dibangun oleh Ibrahim. Jadi kalau saya bilang makom itu kan kuburan. Kalau kuburan itu bahasa Arabnya makbaroh, bukan makom. Salah ya? Seperti istilah doa mustajab. Doa mustajab itu bukan doa yang terkabul, tapi doa yang diperkenankan. Doa yang makbul ya itu benar. Sudah. Semua doa itu kan semuanya diterima oleh Allah, tetapi dia mungkin kita dikabulkan semuanya. Diterima. Misalkan saya sebagai pimpinan, saya menerima lamaran permintaan jenengan. Kan surat Al-Baqarah 186, wa idza salaka ibadi adi fa inni qarib. Uji buddha wa da'i dan da'i falyastajibuli wa yu'minu. Ya, falyastajibuli wa yu'minu. Syaratnya harus beriman dulu kita. Itu semuanya kan mustajab, diperkenankan, saya terima. Ini bahasa. Jadi kita jangan sampai istilah tua itu adalah lembah suci, al-muqad, bil-muqad tua. Kalau tidak diterangkan seperti ini ya tidak ketemu. Nah, kata tua itu ada juga di surat 21 104. Ya. 21 104. Tawayatwi. Ini ayatnya
sangat pendek-pendek dan 21 itu alamiah 104. Alamiah kan ada. Ini ada kata nahwi, tawa, yahwi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma natwis sama katokis sejil. Tokya yang tua mudah jadi toyut. Itu dari kata tawayat juga. Pada hari kami putarkan apa? As-sama, angkasa, alam semesta raya. Katokis sejil seperti putaran sejil. Seperti radiasi-radiasi itu diputar lil kutub untuk ketetapan-ketetapan. Ini kutub itu dari bahasa Arab juga ya. Lil kutub dari kata-kata kataba yang tumbuh. Nah nanti bahas lil kutub untuk ketetapan-ketetapan. Ketetapan Allah yaitu semua alam semesta nanti waktu dihancurkan itu kan diputarkan Pak. Seperti halnya waktu pertama kali ciptaan alam semesta yang pertama kali. Putarannya juga sama waktu kita memutar atau memutari Ka'bah tersebut. Yauma nabis sama apa sejil. Kama bada'na awala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami mulai awal ciptaan. Wah dan alaina, kami ulangi lagi untuk jadi sempurna nanti. Jadi dihancurkan, dimulai awal juga diputarkan Allah, melakukan. Jadi kan alam semesta ini berputar memutari Ka'bah. Sementara itu meletakkan Ka'bah di sebelah kiri. Alam semesta ini juga sama kan, berputar, letakkan atau misalkan memutari itu semuanya memutari meletakkan sebelah kirinya. Seperti satelit atau bulan itu tak mengitari bumi juga sama. Hanya bulan terlihat dari timur dulu di awal dan tenggelam di ufuk barat. Dan juga bumi berputar berevolusi mengitari matahari juga seperti itu. Jadi semuanya itu alam semesta raya itu diputar Allah, ataupun kalau dihancurkan dan diulangi lagi dengan putarannya sama. Sebagaimana waktu di awal penciptaan alam semesta raya ini kami ulangi lagi dengan cara seperti diputar. Apa sijil untuk ketetapan Allah. Dan alaina, sebagaimana janji Allah nanti. Inna kunna fa'ilin, dan sungguh kami Allah ya fa'ilin akan pasti melakukannya dan pasti akan terjadi nanti. Ini luar biasa ayatnya. Ini memang kita belajar pengertian-pengertiannya ini untuk apa? Mengetahui arti-arti dari maksud Allah turunkan dalam ayat-ayatnya. Mengapa Ka'bah disebutkan dalam ayat ini? Bahwa mengapa Ka'bah itu adalah pusat putarannya ini tadi. Jadi nyata bahwa Ka'bah itu adalah mata bumi, pusara bumi Ka'bah, ya sebagai sumber as bumi. Jadi tempatnya bumi itu berputar. Sebagaimana juga halnya Ka'bah di surat 5 dari 9 tadi ini belum saya tulis ya. Ka'bah
Baik. Di surat 5 garis miring 6 dua mata kaki. Jadi memang ayat-ayat Al-Quran luar biasa, menerangkan segala sesuatu. Dan surat 16, 89. Dan memang kalau kita itu belajar Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah. Surat 54, Al-Quran 17 sampai diulangi 4 kali. 54, garis miring 17, 22, 32, dan 40. Ini sangat mudah. Jadi dipermudah oleh Allah. Kita apa? Jadi kalau naik haji terus tidak tahu apa yang dimaksud haji, ya akhirnya pengertiannya ya sudah tidak ketemu menurut saya. Kalau kita tidak mau mengambil hikmah, ilmu pengetahuan dari apa yang telah Allah berikan petunjuknya dalam Al-Quran, ya kita akhirnya dinyatakan oleh Allah orang yang bodoh. Maaf ya Pak Ibu semuanya, orang yang bodoh. Tersebut dalam surat Al-Baqarah 146, coba kita buka. Jadi kalau kita itu tidak mau belajar tentang ini aja, kita akan dianggap oleh Allah bodoh. Surat Al-Baqarah 146. Al-Baqarah 146 ya. Ya. 142 ya. Nanti dibaca 144 juga. Tapi ini 142 ya. Jadi kita akan dianggap Allah bodoh, yaitu di surat Al-Baqarah 142. Jadi hanya mengapa, kalau ditanya mengapa jenengan itu kok menyebar batu, nah, repot kan Pak kalau tidak tahu, punya pegangan hanya ikut-ikutan saja. Apa harus haji ke sana? Sudah zamannya modern, di web aja, apa namanya sekarang itu pakai media sosial. Sholat Jumat itu pakai media sosial. Waktu corona itu kan juga dulu ada atau webinar pakai Zoom, terus sholat Jumat pakai Zoom. Tidak maunya kumpul, repot. Haji sudah pakai ini aja, pakai televisi, atau kalau dulu belum ada HP, dia dianggap naik haji, tidak usah ke sana. Nah kalau makanya ini pelanggaran-pelanggaran sebetulnya. Nah, saya mau coba mau bilang ke syaitan itu surat Al-Baqarah 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mau coba minan nas wallahu an qiblatil kanu alaih. Berkatalah orang-orang bodoh dari manusia, Allah sebut mereka bodoh. Badalah apakah yang malaikat dari kiblat mereka yang ada pada mereka. Kepapaan yang pada mereka itu dipalingkan kiblatnya. Jadi ngapain kamu mau kiblat ke sana? Maka ngapain kamu kok naik haji? Kalau tidak mau tahu tentang ilmu dalam Al-Quran, dia tidak bisa menjawab. Jangan orang bodoh, hanya ikut-ikutan saja. Dan ini juga berlaku waktu zamannya Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ketika Nabi Muhammad disuruh untuk berkiblat bukannya ke Masjid Aqsa. Istilah Aqsa sendiri itu kan juga masjidnya sangat jauh. Aqsa sangat jauh, kan di Palestina.
Dan kalau ke sana itu kan juga sebetulnya bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman waktu itu sebagai gereja. Kenapa kok harus berhubungan dengan Masjidil Aqsa? Kalau ditarik lurus dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu kan arahnya ke kutub utara, karena diingatkan bahwa rumah pertama itu adalah di langit kutub utara. Kenapa tidak untuk menghadap ke Ka'bah? Karena waktu itu sangat banyak patung-patung berhala di lingkungan Ka'bah. Dan kalau misalkan menghadap kiblatnya ke Ka'bah waktu itu, tentunya kita menghadap pada kemusyrikan. Karena waktu itu menurut riwayat memang tradisi setelah Nabi Ibrahim mendirikan rumah pertama sebagai kiblatnya itu Ka'bah, itu banyak tradisi-tradisi yang melanggar. Nah ini juga Allah sebutkan, saya itu supaya orang-orang akan butuh dari manusia itu adalah dipalingkan. Ya, apakah yang palingkan dari kiblat mereka? Yang ada pada mereka. Maksudnya seperti itu. Tidak tahu maksudnya kiblat mereka kemana itu, dan apa tujuannya untuk menghadap kiblat. Nah, kita sebutkan ya Allah, Qul lil masyriqi wal maghrib. Katakanlah dengan Allah timur dan barat. Bagi Allah semuanya timur dan barat. Dan Allah tetapkan petunjuk-petunjuknya padanya, pada Nabi Muhammad yang yasha ila siratal mustaqim. Allah menunjuki yang dia kendali pada tuntunan siapa yang dia kendali. Siratal mustaqim, yang lurus, tegak sebenarnya, mustaqim, yang hanif. Jadi kemudian juga di surat yang lain, di surat bahwa 244, maaf ini di surat yang lain ya, maaf ya. Surat 3 yaitu tentang Umayyar wa bu'abilat Ibrahim Allah. Apa? Umayyar wa bu'abilat illa maksabiyah nafsah. Surat 3 ya. Barang siapa yang membenci pada milah Nabi Ibrahim, kecuali dirinya adalah memperbodoh dirinya sendiri. Ya, itu di surat mana? Surat 2, maaf, bukan di surat 3 ya. Al-Baqarah 130 ya. Bapak yarwahu abdillati Ibrahim. Nah ini kan contohnya sama, 130. Ini kan semuanya adalah trik daripada Nabi Ibrahim. Bapak yarwahu abdillati Ibrahim illa sabiha nafsah. Nah, siapa yang membenci doktrin, aturan dari Nabi Ibrahim, yaitu dinul Islam, melainkan dia memperbodoh dirinya sendiri. Terus Allah pertegas,
Walaupun istofainah fitunya, dan syukur dia Nabi Ibrahim itu dipilih Pak. Jadi Nabi itu dipilih, Nabi dan sebagai Rasul itu tidak dipilih oleh Allah. Dan nanti di akhirat, itu pilih di dunia ya, kehidupan dunia. Jadi kalau istilah kami sebut dunia itu adalah bicara tentang kehidupan sekarang sebelum akhir. Kalau sudah akhir berarti kan sudah langgeng, tidak ada batasnya. Wa innahu, dan dialah Nabi Ibrahim yang adalah termasuk golongan orang yang soleh. Dipilih juga ya Allah. Hanya kita yang kalau mau dipilih oleh Allah yang ikuti doktrin Nabi Ibrahim. Jangan memperkuat diri kita sendiri. Tidak mau belajar Al-Quran kayak gitu. Akhirnya kalau kita naik haji, tidak tahu aturan ya akhirnya itu kebanyakan orang. Tradisi-tradisi aturan-aturan yang tidak sesuai. Karena memang Al-Quran itu kita pelajarinya penuh dengan hikmah. Kalau kami sebutkan itu hikmah itu saya. Surah Al-Baqarah juga surah 269. Al-Baqarah 269. Kita buka. Jauh ayat yang lain, surat yang lain, tapi surat Al-Baqarah. Sampai Bapak Ibu, kalau kita mau pelajari Al-Quran, maka haji tidak ikut-ikutan, ya akan yaitu surat Al-Baqarah. Jadi orang bodoh, tetapi Allah akan berikan apa? Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah akan memberikan apa? Hikmah untuk ketetapan. Jadi kalau saya sebutkannya itu ilmu sains, ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan di dalamnya itu kan tentang haji itu kan akan tahu bahwa Makkah itu sebagai pusat ilmu pengetahuan. Itu siapa yang dia kendaki? Ya siapa saja yang mau mengikuti petunjuk Allah. Kepada siapa yang diberi hikmah, itu fakad utiya khairan katsiran, diberi kebaikan yang banyak. Dan Allah tegaskan siapa ulul albab, yaitu orang-orang yang mau berpikir, Pak. Jadi yang mau berpikir itu adalah tentang Al-Quran, yatakaru illa ulul albab. Orang-orang yang ulul albab, orang yang menyelidiki, mau mencari, mengeksplor. Albab itu dari kata lub itu adalah sari, core of the core. Jadi sari patinya, intinya, lubnya. Albab itu dari kata lembu, jamaknya keluarannya adalah albab. Jadi itu kita kalau mau mencari, menyelidiki, explore pengertian dalam Al-Quran, insya Allah mau sebutkan dalam sebagian golongan orang-orang ulul albab. Jadi kalau pikir bukan hanya pikir disebut-sebut saja. Memang berpikir itu kan
kita sampaikan sebut pikir. Pikir bisa juga Al-Quran, bisa juga sholat. Surat 15 dari 9 Allah sebutkan pikir. Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan kamilah yang akan menurunkan, kami telah turunkan dzikr dan tentulah Allah yang akan menjaganya. Keasliannya otentik dari yang dulu sejak diturunkan oleh Nabi Muhammad sampai sejak akan datang di akhir zaman itu masih otentik. 15 Al-Hijr 15 dzikr. Sholat juga sama. Jadi sejak zaman dahulu walaupun dengan bahasanya masing-masing kaumnya para nabi, para rasul itu juga sama, walaupun berbeda bahasanya, gerakannya juga sama. Sebagaimana sholat itu kan seperti untuk dzikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita akan ketahui tentang Al-Quran, tentang masalah haji. Jadi selama bertahun-tahun kita masih lihat saudara-saudara kita yang mohon maaf, gimana solusinya sampai kadang itu mendaftar haji sekarang kalau di Malaysia itu sampai puluhan tahun Bapak Ibu, mungkin sudah bisa sampai mungkin ratusan tahun. Om Sawaisley Malaysia 23 tahun daftar tunggunya. Itu nanti waktu naik haji dolarnya sudah naik karena berhubungan dengan dolarnya sudah 20.000 gitu Pak. Sekarang aja sudah dolar sudah 15.000. Naik haji sekarang ngasih suci dari pemerintah aja harus 50 juta. Ini ke depan 60 juta, 55, 60. Naik terus karena berhubungan dengan dolar. Jadi memang terpuang Allah itu sangat memudahkan untuk kita semuanya kalau kita mau pelajari dengan sadar. Ini memang bagaimana ya, persoalan ini sangat kompleks karena jumlah penduduk yang notabene beragama Islam di muka bumi ini sekitar mungkin 1,5 atau 2 miliar. Ya, sedangkan mau naik haji dengan perintahnya 396, 397 itu tidak akan bisa. Padahal di surat Al-Baqarah kita buka bedah ya. Di surat 126 Pak awali sebenarnya 126, 127. Ini awal ya tentang haji ya. 190. Nah, sebelah kiri paling bawah kita menggugah atau kita mulai dari 197 dulu aja. Kita buka di 197 aja. Kalau 126 kan tentang pelaksanaannya ya, yang perlu sangat berhati-hati kita. Kalau penerjemahannya dengan tidak benar, ya jangan ketemu. Untuk kita dari syaitan rajim, kita akan tadi bahas masalah Makkah dan Ka'bah ya, tentang haji kita lepas. Tapi waktu masalah waktu, tapi kita awali dulu aja. Al-Hajju urut ma'lumat, sebelah kanan paling atas ya, lurus. Jadi haji ashhurun,
Asyhurun itu dari kata syahrun, jamak asyhurun. Al-hajju asyhurun, haji pada bulan-bulan. Itu jamak Pak. Bulan-bulan syahrun. Berarti haji ziarah ke kampung halaman kita, yaitu di Makkah itu pada bulan-bulan tertentu. Tidak disebutkan bulan itu, tapi diketahui oleh umat manusia. Kenapa? Ya bisa saja kalau dengan nanti di anak cucu kita itu transit ke planet yang lain, Al-Quran itu bisa ditempatkan dimanapun ada, berapa tidak disebutkan bulannya. Dengan transit misalkan planet lain yang bisa ditempati oleh manusia, Mars, Jupiter, apakah ada istilah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Itu cara berpikirnya. Tapi diketahui oleh manusia. Pakainya apa? Pak kalender lunar, bukan solar, bulan, penanggalan bulan. Surah Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Dimulainya kapan? Ya tadi surah Al-Baqarah 189. Sebelah kanan paling bawah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal bulan sabit. Qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Itulah ya surat Al-Baqarah tentang hilal ya, awal bulan ya. Lagi surat 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji pada bulan-bulan tertentu yang diketahui oleh manusia. Di planet bumi disebutkan bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Faman farada fihinal hajjah, karena siapa telah difardukan untuk haji ke sana, pulang kampung ke sana, maka tidak boleh ada rafas, jima pada suami istri. Tidak boleh. Kemudian kefasikan, kerusakan, tidak saling membunuh, perang, membunuh yang berdarah tadi, surat 95. Ya, tidak boleh jeda, perang tidak boleh, datang, boleh kalau merasa benar, itu tidak boleh. Wa ma taf'alu dengan apa yang kamu wa ma taf'alu dan apa-apa yang telah kamu laksanakan, lakukan, itu semuanya kebaikan hanya untuk Allah, maka Allah Maha tahu. Wa tazzawwaju baina khawarij taqwa, maka taatlah apa-apa yang masih kurang, taatlah dengan tambahan-tambahan ibadah yang lebih baik. Sesungguhnya tambahan yang adalah ketakwaan. Dasarnya ketakwaan, walaupun dengan sholat sunnah, dianggap sunnah, penafilan, duanya. Walaupun dengan sedekah banyak, tapi tak tidak takwa sama saja. Fa inna khairal zat at-taqwa. Wattaquni, dan hanyalah ketakwaan kesadaran itu hanyalah kepadaku. Wattaquni ya ulil albab, dan di orang-orang ulil albab. Hanya tapi surat 259 wa ma yadakaru illa ulul albab, yang berpikir agak. Jadi kita jadi golongan ulul albab, menyelidiki, mengekspor apa-apa dengan dalam Al-Quran. Itu. Ini awal bulan itu gimana? Ya itu tadi, mulai dari awal bulan tanggal 1 sampai akhir bulan. Tidak harus nunggu tanggal berapa? Bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, pelaksanaan dengan mengacu pada riwayat Al-Hajj Arafah, haji adanya dengan Arafah. Nah, perkataan Arafah sendiri juga masih belum pas, mohon maaf.
Bagaimana pelaksanaannya? Yaitu surat 2 Al-Baqarah 196. Ya. Jadi kita buka surat Al-Baqarah 196. Ini sebelah kiri paling bawah. Jadi kalau misalkan saya mau Bapak Ibu semuanya kita makal ya, kalau ada istilah haji ikram, haji tamato, haji ifrad, itu ada hubungannya dengan masalah waktu kloter keberangkatan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan haji ikram itu ya, untuk pengetahuan kita nih, haji ikram itu jadi niatan hajinya itu bersamaan. Jadi waktu mikot tepat bukan sebelum masuk Masjidil Haram itu adanya niatan satu, jadi satu haji dan umroh. Ya betul, tapi bukan ada istilah-istilah haji kiron, ifrad, tamato itu. Jadi ya haji itu adalah istilahnya mengunjungi, bisa istilahnya kita berziarah. Umroh itu meramaikan Masjidil Haram, mencari Ka'bah dan tawaf sa'i di sholat Bukit Sofa dan Marwah. Nah, kalau tamato bagaimana? Jadi nyatanya itu umroh baru haji. Itu kan karena masalah waktu kloter aja keberangkatan. Ada yang datangnya sebelum tanggal 9. Karena ditentukan tanggal 9 itu loh Pak. Al-Haji Arafah haji itu harus dengan berkumpul ke Arafah itu. Kalau ifrad itu nyata haji dulu baru umroh. Jadi kalau di Al-Baqarah 196 berarti boleh haji dan sempurnakanlah haji, kita naik pesawat atau naik perahu atau jalan kaki atau naik sepeda. Al-haji wal umroh itu satu kesatuan. Wajib al-haji wal umroh bukan dua. Jadi kita harus satu kesatuan. Berarti al-haji wal umroh, tidak ada istilah haji. Haji cuma satu. Ya. Dipisah umroh istilahnya itu Pak. Nah istilah umroh itu kan ya coba kita buka istilah umroh ya. Al-Baqarah 156. Ini kita walaupun waktu ya, nanti kan kita ada waktu yang lain ya. Al-Baqarah 156. Istilah umroh Pak. Maaf, bukanlah. Satu 148. Nah, istilah umroh itu kan, kalau ifrad itu kan kata parodo, tamatuk itu istilah tapataan. Itu kan surat Al-Baqarah 128. Allah kira saya belum tahu nanti itu istilah bahasa masyarakat. Kalau tamatuk itu kan dari perlengkapan. Mata Allah burur, itu kelepak-lepak yang sepatah berdana. Allah ifrad itu kan fakrok dan parodo. Watak dari sini satu, bahwa Al-Quran itu wajib untuk kita pelajari. Nah, kalau istilah umroh itu kan surat 158 gitu. Itu kan juga tentang masalah haji. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 148 tentang masalah umroh. Ada istilah umroh. Inna sofa wal marwana min syairillah.
Sesungguhnya Safa, bukit Safa dan Marwah, ya, Safa dan Marwah itu adalah syiar, susunan, tatanan, tuntunan Allah, tata cara Allah. Safa, Marwah. Faman hajjal baina, barang siapa menziarahi. Haji itu menziarahi. Kalau sudah kembali ke tanah air, ya tidak panggil haji. Haji itu bagi yang sudah sana. Pak Haji, Bu Haji. Nanti kalau umroh gimana? Pak Umroh, Bu Umroh. Tidak. Kalau sudah umroh. Nah, harusnya satu-satu faman hajjal baina, siapa yang sudah mengunjungi bait 136, yaitu Betuah Allah Tamarah ataupun umrah, yaitu meramaikan Masjidil Haram. Kalau juga alaihi ayat tawaf bima, maka tidak ada hal atasnya untuk tawaf pada Safa dan Marwah itu, tawaf atau mengitari itu selama 7 kali. Wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Barang siapa yang adalah lebih baik, siapa yang sakit, tapi kan surat 396 dan itu manis tanpa ayat sabila, secara ekonomi, secara ilmu, ya kita belajar dulu. Pak Haji tidak punya dasar ilmu, ya hanya ikut-ikutan aja. Ya, itu saja yang saya mata waktu, walaupun saya belum bedah masalah 226 nanti dilempar. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, poin-poinnya, dan memang masih banyak yang harus kita eksplor, kita pelajari, nanti akan kita bedah lengkap di lain waktu. Aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.